Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, jamaah salat subuh jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara Bela Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Malam hari ini insyaallah kita masuk ke hari yang ke-12, malam ke-13 bulan Sya'ban. Karena itulah perlu kiranya kami mengawali untuk menyampaikan tentang fiqh siyam, fikih puasa, supaya kurang lebih 17 hari ke depan kita sudah betul-betul siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti kita akan buka terbitan tanya jawab seputar Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelummu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini insyaallah taala kita akan sering mendengarkan dari para khatib, baik khatib Jumat maupun khatib pada saat sholat tarawih maupun kultum pada sholat subuh. Ayat ini akan berulang-ulang senantiasa pada bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, persiapan yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih di situ ada 4 persiapan. Persiapan yang pertama adalah persiapan moralitas, persiapan maknawiyah. Jadi dimasukkan dengan persiapan maknawiyah di sini adalah itu mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira, bahwasanya bahwa Ramadan datang sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Manawiyah yang siap akan memandang Ramadan bukan sebagai bulan penuh beban, melainkan bulan untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas ubudiyah dan meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persiapan yang pertama, harus kita betul-betul perhatikan. Persiapan manawiyah gitu. Mental untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah persiapan ruhiyah. Di persiapan ruhiyah ini kita harus mulai sejak dini. Bagaimana kesiapan ruhiyah kita menghadapi bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan diwajibkan bagi setiap mukmin untuk berpuasa sebulan penuh. Ini bagi mereka yang tidak siap dari sisi ruhiyahnya, dia tidak akan mampu melaksanakannya. Maksud daripada ruhiyah di sini adalah meningkatkan kualitas ibadah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah riwayat, Aisyah mengatakan, "Maka kana aktsaru siyami sallallahu alaihi wasallam illa bi Sya'ban." Tidaklah puasa sunnahnya Rasulullah yang paling banyak adalah kecuali di bulan Sya'ban.
wa ma kana yasumu syahran kamilan illa fi Ramadan. Tidaklah Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Masih ada kesempatan bagi kita 17 hari ke depan. Besok masuk pada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kesempatan kita untuk meraih keberkahan di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita. Kalau orang yang tidak pernah persiapan, tidak pernah berpuasa, puasa sunnah, maka begitu dia memasuki bulan Ramadan, dia akan terasa di awal Ramadan dia sudah loyo dia. Karena itu mesti sekarang ada persiapan. 13, 14, 15 merupakan anjuran dari Rasulullah SAW setiap bulan. Kan ada puasa Senin Kemis, ada puasa 3 hari dalam sebulan, ada puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ada juga puasa yang khusus kepada mereka-mereka yang tidak mampu menikah, tapi syahwatnya memuncak, suruh untuk puasa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini persiapan ruhiyah kita persiapkan diri kita untuk puasa sunnah. Demikian juga tilawah kita persiapkan mulai sekarang. Karena Ramadan diharapkan kita semuanya bisa menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Nah, sekarang diuji dulu. Kira-kira kalau saya satu hari ini mampu nggak baca satu juz Al-Quran? Biasanya kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran ya cepat ngantuknya gitu. Nggak tahu kok cepat ngantuk. Tapi kalau nonton bola nggak ngantuk-ngantuk gitu ya. Kuat, ada kopi di depannya dia. Ngantuk minum kopi. Kenapa ketika baca Quran cepat ngantuk? Apalagi pagi misalnya, ya waktu-waktu duha, cepat sekali ngantuk. Nah, kita latih dulu. Melatih membaca Al-Quran supaya nanti lebih optimal ibadah kita di bulan Ramadan. Ini persiapan yang kedua. Termasuk juga persiapan ruhiyah di sini adalah sebelum memasuki bulan Ramadan, hendaklah kita sudah menghilangkan penyakit hati kita, penyakit dendam. Barangkali ada permasalahan-permasalahan entah dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga. Ini semuanya harus betul-betul diselesaikan supaya bulan suci Ramadan tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi betul-betul kita sudah selesaikan urusan-urusan hablum minan nas, urusan dengan manusia kita selesaikan. Jadi ya mohon maaf kepada saudaranya barangkali pernah disakiti, pada tetangganya. Jadi jika betul-betul pada saat masuk bulan Ramadan kita tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Nah, kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah atau ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang, ilmu tentang puasa. Bagaimana ilmu tentang puasa ini? Bahwa puasa itu sesungguhnya adalah maknanya al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari segala hal. Itu makna puasa secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i, puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan haus, kemudian menahan diri dari syahwat tidak berhubungan di siang hari, dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu makna puasa yang syar'i. Nah, sehingga puasa kita yang kita lakukan tidak sia-sia. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, akan sia-sia puasa kita. Kemudian termasuk lagi ilmu tentang Ramadan ini, bagaimana kita pada saat sahur, makan sahur. Makan sahur ini disuruh untuk mengakhirkan. Makan sahur diakhirkan. Jangan sampai makan sahur jam 12 malam. Atau mungkin sekalian makan malam. Jangan. Sahur itu diakhirkan. Kurang lebih
1 jam sebelum subuh, atau setengah jam sebelum subuh kita sudah makan sahur. Dan usahakan pada saat berhenti tidak sampai terlalu lama menunggu subuh, karena terlalu lama menunggu subuh tidur-tiduran sebentar, akhirnya subuhnya kebablasan. Ya, sahur sekedarnya. Dan perlu juga diperhatikan tadi sebelum masuk Ramadan, ya kalau boleh, kalau bisa sih kita menimbang dulu berat badan kita, berapa berat badannya. Nanti ketika keluar Ramadan apakah tambah berat atau tambah berkurang, atau tetap saja berat badannya. Karena Ramadan itu bukan pindah makan. Jadi betul-betul Ramadan kita ya bagaimana merasakan rasa lapar, haus, kemudian di malam harinya juga menghemat makan. Jadi sehingga kalau makannya terlalu kenyang, bisa jadi nanti pada saat sholat tarawih yang disalahkan imamnya gitu ya. Ini kok bacaan imamnya panjang sekali gitu. Padahal perutnya sedang kekenyangan gitu. Jadi biasanya kalau perut kenyang ketika melaksanakan sholat tarawih itu gak enak, ngantuk, capek. Karena itu di awal-awal hendaknya betul-betul diperhatikan, jangan sampai terlalu kenyang-kenyang. Nah ini makan sahur tadi. Kemudian makan sahur diakhirkan, dan pada saat itulah waktu yang paling afdal untuk beristighfar. Kita beristighfar pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Karena itu perbanyaklah kita beristighfar. Karena itu ya jangan sampai terlalu mepet sekali. Ya, usahakan setelah selesai sahur kita sudah menggosok gigi dan menyikat gigi, kemudian masih ada jeda waktu kita untuk beristighfar, untuk persiapkan melaksanakan sholat subuh. Kemudian berbuka. Amalan yang perlu diketahui juga adalah bagaimana kita berbuka puasa. Berbuka puasa haruslah disegerakan. Artinya disegerakan pada saat masuk waktu. Nah, bagaimana nanti kalau azannya beda-beda? Di masjid ini belum azan, di masjid sana belum azan. Karena itu cari imsakiyah yang musyarak. Jadi ada jadwal imsakiyah. Jadi lihat masing-masing hendaklah punya yang seperti itu. Jadi seharusnya masjid kita ini, Masjid Mujahidin, sudah mencetak. Jadi sebagai bentuk awal dakwah kepada masyarakat, sudah mencetak mulai sekarang, nanti dibagikan kepada masyarakat jadwal imsakiyah Ramadan. Jadi sehingga masing-masing sudah punya. Jadi melihat waktunya jam sekian, subuh misalnya jam sekian, imsaknya jam sekian, kemudian maghribnya jam sekian. Pada saat berbuka disunahkan untuk memakan 3 butir kurma. Jadi kalau bisa dengan kurma, kalau tidak bisa ya dengan air putih atau dengan air yang manis. Kemudian makan sekedarnya, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Kalau memang harus makan, maka makanlah setelah itu. Jadi supaya sholatnya maghribnya tidak terhambat. Nah sekali lagi pada saat makan usahakan ya jangan terlalu kenyang ya. Kalaupun misalnya kepingin kenyang sekali, nanti aja setelah sholat tarawih. Karena kalau sebelum sholat tarawih sebagaimana dikatakan tadi, nanti akan sholat tarawihnya akan terganggu karena kekenyangan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada saat kita memasuki bulan Ramadan, bagi yang junub ya, bagi yang haid, bagi yang nifas, supaya betul-betul mandi terlebih dahulu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan suci. Nah, bagaimana kalau sudah mandi, kemudian tiba-tiba siang harinya mimpi? Bagi yang muda-muda, mimpi di siang hari, apakah pada saat itu saya mandi? Atau nanti nunggu maghrib? Tetap pada saat itu mandi. Jadi puasanya sah. Jadi bagi mereka yang mimpi di siang hari, kemudian mimpi basah ya, maka di sini tidaklah dia mandi pada saat itu, karena dia akan melaksanakan sholat. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kita mengawali Ramadan, yaitu niat. Kapan saatnya kita berniat? Apakah cukup sekali di awal Ramadan atau setiap malam? Jadi niat itu adalah setiap malam. Jadi niat di sini sebelum terbit fajar.
sebelum masuk waktu subuh kita sudah berniat. Ini khusus untuk puasa wajib, puasa Ramadan. Sedangkan kalau puasa sunnah boleh di pagi hari pun boleh. Di saat kita tidak menemukan makanan, nah kita berniat untuk puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan? Gak ada ya Rasulullah. Oke, kalau gitu aku puasa. Jadi kalau puasa wajib, maka hendaklah puasa dilakukan niat dipasang sebelum masuk waktu subuh. Kemudian yang perlu diketahui juga, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, hal-hal yang mubah. Misalnya televisi. Mungkin kita ini sekarang tonton televisi mungkin non-stop ya. Pada saat masuk bulan Ramadan, ya kalau bisa ya dikurangi. Kalau bisa lagi gak usah. Kecuali hal-hal yang penting, mungkin berita, yang penting-penting itu mungkin yang kita ini kan. Kalau hal-hal yang tidak berguna, infotainment ya, yang cenderung isinya gosip ya. Apalagi acara musik-musik dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sinetron, sudah tinggalkan aja semuanya. Jadi siang harinya betul-betul kita berpuasa, malam harinya kita gunakan untuk tilawatil Qur'anul Karim. Jadi demi menghormati bulan suci Ramadan. Jadi yang sudah terbiasa melihat sinetron yang sudah dihentikan pada saat bulan Ramadan. Apalagi misalnya kalau di siang hari. Karena disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dia berpuasa, Allah akan mengabulkan doanya. Karena itu kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk fikriyah juga, masuk ilmu yang kita miliki adalah ada orang-orang yang mendapatkan rukhsah, dispensasi tidak berpuasa. Yang pertama adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin. Orang yang sakit mendapatkan dispensasi tidak berpuasa. Sakit ini ada dua. Yang pertama adalah sakit alladzi yurja bur'uhu. Sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Pada saat bulan Ramadan dia sakit, yang sakit ini tentunya akan melemahkan tubuhnya. Bukan sembarang sakit. Gatal-gatal misalnya. Ya, kenapa gak puasa? Gatal-gatal. Atau batuk-batuk. Jadi betul-betul puasa akan melemahkan tubuhnya. Jadi boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, nanti diganti pada hari yang lain. Nah, kemudian yang kedua, al-marad alladzi la yurja bur'uhu. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Penyakit menahun. Penyakitnya sudah akut, penyakitnya sudah kronis. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan dia tetap sakit. Tidak bisa diharapkan kesembuhannya berdasarkan pengetahuan daripada dokter ya. Maka orang-orang seperti ini dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia cukup membayar fidyah. Jadi dia hanya membayar fidyah karena kapan dia mau mengganti puasanya. Jadi fidyah itu memberi makan setiap kali kita meninggalkan puasa kita memberi makan satu orang sekali makan. Jadi sekali makan satu mud kurang lebih 7 on, kurang lebih 7 on. Kalau ini kan dengan beras. Ya, di situ disebutkan bahwa memberi makan satu orang yang orang miskin. Jadi pada saat berbuka puasa. Ini sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian orang yang mendapatkan dispensasi lagi adalah au ala safarin, orang yang safar. Nah, di sini para ulama kita menyebutkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, dikatakan seorang itu safar adalah pada saat dia melampaui 89 kilo. 89 kilo. Jadi tidak bisa dikatakan dari sini pergi ke Rungkut sana safar. Dari sini pergi ke Tandes safar, berbuka di situ. Tidak bisa. Jadi safar yang wajar, perjalanan yang wajar yang kira-kira jaraknya sekian itu. Atau perjalanan yang menginap. Ya, perjalanan yang menginap kan kurang lebih 3 hari. 3 hari gitu ya. Maka dia di sini kalau seandainya dia lemah tubuhnya, maka dia boleh berbuka dan mengganti di hari yang lain. Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kalian, bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, maka hendaklah dia berbuka. Jangan sampai dia memaksakan dirinya. Tetapi konsekuensinya dia harus mengganti di hari yang lain.
Dan safar di sini juga adalah perjalanan baik gitu ya. Bukan perjalanan untuk berniat melakukan satu kejahatan, tidak. Jadi perjalanan yang betul-betul perjalanan yang ibadah ya. Jadi yang perjalanan yang baik. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wanita hamil dan ibu yang menyusui. Wanita hamil atau ibu yang menyusui boleh tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari yang lain. Jika dia tidak berpuasa karena takut dengan kondisi dirinya sendiri, maka hanya wajib membayar mengkodok saja. Takut terhadap dirinya sendiri. Tapi jika dia takut akan keselamatan janin atau bayinya, maka wajib membayar fidyah dan mengkodok puasanya. Hal ini dikiaskan dengan orang yang sakit dan orang tua yang sudah uzur. Jadi orang yang tua yang sudah uzur juga mendapatkan dispensasi, dia tidak berpuasa. Dia hanya membayar fidyah. Orang yang hamil seperti itu. Demikian juga orang yang menyusui. Misalnya sekarang dia hamil. Anaknya lahir pada bulan Ramadan. Tentunya dia akan menyusui. Disebutkan di dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Hendaklah para ibu-ibu menyusukan anak-anaknya 2 tahun kalau dia kepingin sempurna. Kalau seandainya dia betul-betul menyempurnakan, tahun depan pun puasa dia masih menyusui gitu. Kapan dia akan puasa? Kemudian sudah dapat 2 tahun, dia hamil lagi gitu. Maka dalam hal ini, kalau dia betul-betul dalam keadaan kesulitan untuk mengganti puasanya dan dia lemah tubuhnya, maka dia cukup dengan membayar fidyah saja. Cukup dengan membayar fidyah. Dia tidak puasa dengan membayar fidyah, tapi cukup membayar fidyah saja, karena ini dikiaskan dengan orang tua. Orang tua yang sudah tua sekali, dia tidak mengganti puasanya, tapi membayar fidyah. Kemudian orang yang mengalami keletihan dan kehausan yang berlebihan. Jika kondisi itu dikhawatirkan mengganggu keselamatannya, jiwa dan akal, maka boleh dia berbuka dan wajib mengqadha. Dia sangat capek sekali, dia tidak mampu lagi berpuasa, maka akan lemah tubuhnya. Rasulullah SAW pernah marah kepada orang yang dalam perjalanan, tubuhnya sudah lemah tapi tetap berpuasa. Rasulullah mengatakan, laisa minal bir as-sawmu bis safar. Tidak merupakan satu kebaikan kalian berpuasa pada saat perjalanan, karena memang sudah letih sekali. Maka di sini dia boleh memilih, dia berbuka dan mengganti di hari yang lain. Kemudian ada lagi orang yang dipaksa ikrah tidak berpuasa. Orang seperti ini boleh berbuka, tapi dia wajib mengqadha. Misalnya dia diancam, dia akan dibunuh. Mungkin dia tinggal di daerah minoritas, kemudian dia diancam, sehingga dia tidak. Ketika dia berpuasa, maka dia dan juga keluarganya akan dihabisi. Maka di sini dia boleh berpuasa, kemudian boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti di hari yang lain. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan seputar puasa ini. Yang pertama adalah untuk berpuasa Ramadan, sebagaimana disebutkan tadi, wajib memasang niat berpuasa sebelum terbit fajar. Kemudian saat berpuasa, suami istri boleh mencium istrinya dengan syarat dapat menahan nafsu dan tidak merangsang syahwat. Jadi dia mencium istrinya, tapi bagi yang manten baru jangan. Sekali lagi, kalau yang ada yang mau menikah dekat-dekat Ramadan itu jangan, perlu jauhi, karena sangat berbahaya sekali. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang yang tidak kuat, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dia datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu, celakaku ya Rasulullah. Kenapa kamu celaka? Saya telah berhubungan dengan istri saya, Rasulullah. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 1-2 bulan, sebulan aja saya nggak kuat. Kalau begitu kamu merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya nggak mampu merdekakan budak. Sudah, kalau kamu nggak mampu merdekakan budak, maka kamu beri makan orang-orang fakir. Saya nggak mampu ya Rasulullah, jadi saya nggak mampu beri makan mereka. Sudah, kalau begitu Rasulullah memberikan sekeranjang kurma. Sudah, ini bawa, kamu sedekahkan kepada orang-orang fakir yang ada di sana. Ya Rasulullah, apakah saya akan menyedekahkan ini kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Katanya. Tidak ada orang yang lebih fakir kecuali saya, Rasulullah.
Jadi orang ini sudah melanggar, dia nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan, sudahlah, kalau begitu kamu bawa kurma ini, kamu beri makan keluargamu. Jadi betul-betul Islam ini adalah sangat rahmatan lil alamin. Karena itu, ya sekalipun boleh itu mencium istri pada saat di bulan Ramadan, karena betul-betul harus berhati-hati karena ciuman pada saat pengantin baru beda dengan pada saat sudah memiliki putra putri atau barangkali mungkin sudah memiliki cucu gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah orang yang menunda mandi besar janabah setelah sahur atau setelah masuk waktu subuh, puasanya tetap sah. Begitu juga dengan orang yang berpuasa dan mendapat mimpi basah di siang hari, puasanya tetap sah. Misalnya setelah berhubungan di malam hari dia tidak langsung mandi, kemudian besok dia mandi pada saat waktu subuh, apakah boleh? Boleh. Nah, bagaimana kalau airnya terlalu dingin? Sekarang kan bisa dipanasi. Jadi insya Allah kalau kita betul-betul memiliki niat yang ikhlas, kita bisa melakukan apa saja. Dingin-dingin sedikit kita mesti menahannya. Kemudian permasalahan di sekitar puasa lagi lah, dilarang suami istri berhubungan badan di siang hari ketika berpuasa. Nah, disebutkan tadi bahwa orang yang melakukan hubungan segama di siang hari di bulan Ramadan adalah harus memerdekakan budak. Jika tidak mampu memerdekakan budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan penuh secara berturut-turut. Dan jika tidak mampu, mereka dihukum dengan memberi makan 60 orang miskin sekali makan. Kalau perbuatannya berulang pada hari ini, maka hukumannya berlipat, kecuali pengulangannya dilakukan di hari yang sama. Kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah orang yang terlupa bahwa ia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka puasanya tetap sah. Setelah dia ingat, dia harus melanjutkan puasanya hingga waktu berbuka di siang hari. Karena itu terjadi ya, orang ketika jalan-jalan dia lupa, dia makan. Kalau dia lupa, maka ini la ba'sa bi, enggak apa-apa. Dia tetap berpuasa. Disebutkan di dalam hadis, fa innahu at'amahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang Allah lah yang memberi makan orang itu kalau dia lupa. Tapi ketika dia ingat, maka dia hendaklah segera mengakhiri makannya. Jangan sampai diteruskan. Kemudian orang yang hanya muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Jadi kalau muntah dengan sengaja, itulah yang membatalkan puasa. Dia sengaja memasukkan tangannya ke mulutnya sampai dia muntah, maka di sini puasanya akan batal. Tetapi kalau tidak, maka muntah yang biasa tidak membatalkan puasa. Demikian juga pekam tidak membatalkan puasa. Demikian juga mimpi ihtilam itu mimpi di siang hari tidak membatalkan puasa. Demikian juga membersihkan gigi dengan siwak. Kalau membersihkan gigi jangan sampai menggunakan odol gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan odol ini terasa manis-manis ya. Usahakan pada siang hari kita tidak menggunakan odol itu, menggunakan sikat gigi biasa. Kalau bisa kita beli juga siwak, karena ada siwak kayu yang memang khusus untuk membersihkan gigi. Sehingga kita tidak ragu-ragu. Tadi saya sikat gigi kok rasa manis-manis. Nah ini puasanya tetap sah, tapi akan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Kemudian orang yang mempunyai hutang puasa tahun sebelumnya harus dibayar sebelum masuk Ramadan yang akan berjalan. Jika belum juga ditunaikan, harus dibayar setelah Ramadan yang tahun ini. Tapi ada ulama yang berpendapat selain harus diqadha, juga diwajibkan memberi makan orang miskin. Ini sebagian pendapat para ulama gitu. Jadi kalau ada yang punya hutang puasa, masih ada kesempatan untuk berpuasa. Kurang lebih 17 hari lagi gitu. Kemudian ada lagi mereka yang bekerja dengan fisik dalam kategori yang sangat berat, seperti pekerja peleburan besi, buruh tambang, atau yang lain-lain yang betul-betul menyebabkan badannya ini menjadi lemah. Maka dalam hari ini dia boleh mengqadha puasanya berdasarkan pendapat jumhur ulama. Dia boleh mengqadha puasanya di hari yang lain. Misalnya orang-orang yang kerjanya mengelas di dasar laut di bawah galangan kapal misalnya. Dari sini kalau itu betul-betul memang memberatkan bagi dia, maka dia boleh berbuka dan mengganti di hari yang lain. Kemudian iman rahimani wa rahimakumullah. Ini persiapan yang kedua, persiapan fikriyah. Nah, persiapan yang berikutnya ada persiapan yang ketiga. Persiapan yang berikutnya adalah persiapan fisik jasadiah. Jadi kita betul-betul persiapkan fisik kita ketika memasuki bulan Ramadan, kita dalam keadaan segar.
Karena Rasulullah SAW melarang orang yang ketika memasuki bulan Ramadan itu dalam keadaan loyo. Gitu. Baru masuk Ramadan sudah kelihatan sudah tidak makan berhari-hari gitu ya. Nah, begitu masuk Ramadan kita disuruh duduk dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar. Ya, fisik yang sehat tentunya akan bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tarawih fisik ya. Setiap malam kita harus tarawih. Disunahkan untuk tarawih. Ini juga fisik. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Karena itu persiapkanlah fisik dengan sebaik-baiknya. Kemudian persiapan yang terakhir yang kelima adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Jadi persiapan harta bukan untuk membeli baju baru gitu ya, tapi persiapan untuk kita infakkan di bulan Ramadan. Karena berinfak di bulan Ramadan beda dengan di luar bulan Ramadan. Disebutkan bahwa man aftara sa'iman falu ajr qasiyamihi wa lam yanqus minhu dzalika syai'an. Siapa saja yang memberi makan orang yang sedang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Orang yang berpuasa tidak sedikit pun dikurangi pahalanya. Karena itu mari kita berlomba-lomba, kita mengumpulkan harta kita berinfakkan di bulan Ramadan. Karena memang nilainya sangat beda sekali. Harta kita yang hakiki adalah harta yang kita infakkan. Jadi yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mampu misalnya yang memberi satu bungkus nasi kemudian kita bawa ke masjid untuk kita beri saudara kita yang sedang berpuasa. Jadi insyaallah Masjid Mujahidin ini juga nanti ada takjil. Jadi ada takjil, ada buka puasa bersama bagi yang ingin beramal, mausimul khair, maka di sini musim kebaikan ini mulai sekarang kita siapkan harta kita. Masa kita tidak mampu membeli sekitar 1 kilo kurma, sekian murah kurmanya, 1 kilo 10.000. Kita bawa ke masjid, mungkin kita bungkus-bungkus, kita kasih setiap hari. Atau bisa sekarang musim panas, buah ya, jadi buah-buahan yang siap dimakan. Mungkin kita bisa bungkus, kita bawa ke masjid. Nah, jangan sampai ada satu hari kita tidak berinfak di bulan Ramadan. Bagaimanapun keadaan kita, kita mesti mengambil bagian kebaikan ini. Jadi kita berinfak setiap hari. Karena itu persiapanlah mulai sekarang. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang paling terakhir adalah bulan Ramadan merupakan bulan suci. Hendaklah betul-betul kita mengoptimalkan Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Karena itu kita mesti memiliki planning. Apa sih yang saya akan lakukan di bulan Ramadan? Misalnya, bulan Ramadan saya harus menghatamkan Al-Quran, misalnya 3 kali dalam sebulan. Atau paling tidak 1 kali, harus terlaksana. Kemudian yang kedua, misalnya, bulan Ramadan saya akan membaca Al-Quran dan terjemahannya. Di bulan Ramadan saya akan membaca hadis-hadis Nabi. Saya akan menghafalkan Arba'in Nawawi. Atau di bulan Ramadan saya akan menghafalkan Juz Amma. Harus ada planningnya. Kemudian di bulan Ramadan saya akan membaca Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai awal sampai akhir. Kemudian di bulan Ramadan saya mesti berdakwah. Jadi berdakwah sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, tidak hanya sekedar dengan lisan, tetapi juga bil hal, dengan hal. Misalnya kita berkunjung ke panti-panti asuhan, kita membagikan harta sebagian daripada rezeki yang kita miliki kepada mereka itu. Kita harus betul-betul memiliki perencanaan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saya harus misalnya mendengarkan kultum gitu ya, pada tarawih maupun setelah sholat subuh. Jadi insyaallah Masjid Mujahidin ini nanti ada materi yang berbeda-beda. Jadi kurang lebih 60 kali kita mendengarkan ceramah ya, selain Jumat. Maka insyaallah pada saat kita keluar dari Ramadan kita akan mendapatkan nilai intelektual. Selain nilai spiritual sudah jelas, tapi nilai intelektual ilmu yang akan kita dapatkan. Tapi mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu, kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya jawab. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila pertanyaan saya ini mungkin apa yang saya terima tadi kurang tepat. Kalau tidak salah tadi saya mendengar dari Ustaz bahwa untuk bulan puasa pada siang hari kita boleh berkumpul dalam artian hubungan badan ya. Jadi
kalau seandainya itu sudah batal kita puasa, entah apa sebabnya sehingga kita ini batal puasa, ini bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan juga tentang fidyah atau mud untuk yang meninggalkan puasa. Tadi kalau nggak salah 7 on itu per hari puasa. Iya. Nah, kemudian kaitannya dengan sholat. Kalau meninggalkan sholat, entah itu karena sebab syar'i, misalnya dia itu sakit atau bagaimana sehingga tidak bisa melaksanakan sholat sedemikian rupa sehingga dengan qadha pun tidak bisa dan sebagainya. Nah ini ukurannya berapa? Ya. Kemudian mohon penjelasan lagi tentang perbedaan antara fidyah dengan mud. Kan Ya. kurang paham. Baik. Jadi yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di awal-awal Ramadan dulu. Jadi puasa itu betul-betul siang malam. Siang malam puasa itu. Tetapi ada yang namanya kebutuhan biologis ya. Ada para sahabat sembunyi-sembunyi di malam hari ini. Akhirnya turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, surah Al-Baqarah. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam hari, di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau puasa seseorang sudah batal, mungkin karena dia dalam bepergian, dia misalnya meninggalkan puasanya. Apakah dia boleh berhubungan di siang hari? Para ulama kita mengatakan al-ahsan, ahsan, karena ini adalah merupakan bulan suci Ramadan, karena dia membatalkanlah tentunya adalah alasan syar'i, maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Sekalipun sudah batal puasanya pada saat itu, dia tetap menjaga kesucian bulan Ramadan ini. Dia membatalkan puasanya karena ada alasan sebab syar'i tadi. Apakah dia boleh berhubungan? Tidak juga. Para ulama kita mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik dia menjaga betul kesucian bulan Ramadan. Karena ada orang yang nanti beralasan begini, kita batalkan aja puasanya ke yang lain. Nah ini sudah lain lagi, innamal a'malu binniyat, tetap dia menjaga tidak boleh sekalipun dia sudah batal puasanya. Karena itu kalau nikah jangan dekat-dekat Ramadan, bahaya. Tapi kemudian yang kedua, tentang orang yang berpuasa yang membayar fidyah. Kalau ditanyakan apa bedanya fidyah dengan mutu ukurannya. Kalau fidyah ini bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan satu amalan di bulan Ramadan contohnya, dia membayar fidyah. Ada lagi diyat. Diyat ini karena pelanggaran, maka dia membayar diyat. Misalnya membunuh, maka dia membayar diyat. Kalau sudah dikisos dia membayar diyat. Nah, mud ini ukurannya. Jadi ukuran yang disebutkan bahwa 7 on dikira-kirakan kalau dia membayar membayar fidyah. Disebutkan bahwa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dia mesti membayar fidyah atau mengeluarkan makanan untuk memberi makan satu orang setiap kali dia meninggalkan puasanya. Atau orang yang sudah tua sekali, misalnya 1 bulan, ditakdirkan 1 bulan itu adalah 30 hari, maka dia cukup memberi makan 30 orang. Bisa 1 hari pada saat itu, pada saat berbuka dia misalnya mengumpulkan 30 orang dikasih makan, selesai. Atau bisa saja misalnya dicicil setiap hari 2 orang. Atau nanti dikumpulkan pada saat dia membayar zakat, ini untuk fidyah saya sekian hari. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, sedangkan kalau meninggalkan sholat ini tidak boleh ditinggalkan kecuali dia dalam keadaan pingsan. Pingsan bagaimana dia sholat? Para ulama kita mengatakan kalau pingsannya tidak terlalu lama, tidak misalnya sampai sebulan sampai 2 bulan, maka dia mengganti sholatnya yang telah ditinggalkan. Kalau hanya misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, dia mengganti sholatnya dia tinggalkan. Tapi kalau sudah lama dia, kan ada orang yang koma mungkin sekian, bahkan ada mungkin yang 1 tahun, 2 tahun koma ya. Dia nggak mati, nggak hidup. Diajak bicara pun dia tidak merespon. Nah, dalam hal ini kemudian ketika dia sembuh, maka dia di sini tidak mengganti sholatnya, tetapi dia memperbanyak amal-amal kebajikan.
Jadi sholat tidak boleh diganti dengan yang dengan membayar seperti tadi. Jangankan seperti itu, orang yang sudah meninggal pun tetap disolati gitu ya. Jadi sehingga sholat ini tidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan apapun. Tidak bisa sholat dalam berdiri, dia bisa duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Tidak bisa berbaring, dia berisyarat. Tidak bisa berisyarat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka disolati. Sudah Pak ya? Yang nomor 2 apa tadi? Sudah. Ya, fidyah itu ya karena ketidakmampuan seseorang melaksanakan ibadah puasa, dia membayar fidyah. Jumlahnya berapa mud? Mud ini sama dengan berapa kilo gitu ya. Nah, ini kan 7 on. Jadi dikirakan dia membayar 7 on. Atau misalnya ukuran dia makan sekali makan berapa sih, kan beda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sekali makan mungkin 10.000 lah yang dia keluarkan untuk membayar fidyahnya. Yang lain? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Pak Ustaz kalau mengendalikan hawa nafsu waktu bulan puasa? Masalahnya tempat kita ini kan membawai orang banyak. Jadi kalau siang itu kalau saya perintah untuk nyapu, alasannya puasa. Gimana itu Ustaz? Iya. Jadi memang jadi top leader ya. Pemimpin itu memang harus betul-betul memiliki ruang rongga di sini harus banyak, ada ruangan yang banyak, ruangan kesabaran maksudnya. Karena ada saja yang terjadi nanti di bulan Ramadan misalnya, kita perintahkan mereka misalnya tidak mau saya puasa, kita marah. Nah gimana, boleh nggak marah? Ya, kalau misalnya anak buah kita memang pekerjaannya dilaksanakan nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah marah yang tidak ada alasannya sama sekali. Dikit-dikit marah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia waktunya bekerja, ya kita perintahkan untuk supaya dia bekerja. Gitu. Ya paling tidak mungkin dengan suara-suara, dengan nada-nada kita yang mungkin agak keras sedikit. Gitu. Karena memang ada alasan. Yang nggak boleh kan kalau tidak ada alasan marah dia. Jadi kan nggak boleh. Jadi kita boleh pada saat itu memarahinya, tapi juga jangan sering-sering marah dia. Jadi kalau Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan la taghdab, jangan kamu marah ya. Ya cara mengendalikan hawa nafsu pada saat itu maka kita melakukan pendekatan face to face, dari heart to heart, dari hati ke hati dengan anak buah kita gitu ya. Jadi sekali mungkin kita adakan buka puasa bersama ya untuk mendekatkan antara pimpinan dengan yang dipimpin. Itu insyaallah halal seperti itu mungkin akan bisa. Mungkin nanti juga akan memberikan door prize-nya gitu ya. Berikan door prize pada saat misalnya di bingkisan lebaran. Nah, ini salah satunya mungkin akan bisa ta'liful qulub. Karena Rasulullah mengatakan beliau mengatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Baik. Iya, kita beritahukan kalau misalnya ada anak buah kita ketika dia puasa kemudian dia minum dengan alasan misalnya capek, masa nyapu aja capek gitu. Bersih-bersih masa capek. Ini di sini tergantung keimanan. Karena itu yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa lah orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi kalau orang yang imannya kurang, dia enggak mampu melaksanakan ibadah puasa. Jangankan sebulan, setengah hari pun enggak mampu dia laksanakan. Tergantung ini sebagaimana nanti kesiapan maknawiyahnya dia, kesiapan ruhiyah dia ya. Sejauh mana kesiapan mentalnya menghadapi bulan Ramadan. Kalau sudah dari awal mengatakan bulan Ramadan beban, nggak sampai sebulan, nggak sampai 10 hari, setengah hari saja dia nggak mampu. Karena itu kita mesti menanamkan sikap ruhiyah kita perlu dibersihkan, memperbanyak istighfar kita supaya Ramadan jadi terasa ringan. Baik, cukup. Waktunya masih ada, sudah habis itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang yang sabar, biasa saya kan pulang ke Bojonegoro itu seminggu sekali. Ya, Bojonegoro itu kan 110 kilo. Tapi pulangnya kan biasa naik bis, naik mobil boleh kita buka itu. Kalau seandainya pada saat itu terlalu capek, lemah, boleh. Misalnya kalau dia terlalu capek gitu ya boleh dibuka.
dia berbuka, tapi dengan syarat nanti dia mengganti di hari yang lain. Kalau dalam keadaan dia dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, maka lebih baik dia berpuasa. Tetapi dalam keadaan lemah, lebih baik dia berbuka. Jangan sampai memaksakan diri. Dan juga di sini harus berusaha dulu. Oh, saya mampu. Terkandung di sini. Kalau di sini sudah nggak mampu dia. Saya insya Allah mampu. Bismillah, saya mampu. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Insya Allah kalau kita sudah niat puasa, nggak lapar kita. Karena itu mulai sekaranglah kita persiapan. Masih ada 17 hari ke depan, masih ada besok 13, 14, 15. Kalau kita bisa manfaatkan Ayyamul Bid ini, puasa 3 hari dalam sebulan, insya Allah akan bagus untuk persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Baik, sudah masuk waktu. Sedikit lagi. Ya. Nggak bisa. Puasa sendiri-sendiri, jadi puasa nggak boleh dijamak untuk orang tua kita, untuk kita. Kalau misalnya orang tua kita sudah terlalu tua, sebagaimana tadi, dia nggak mampu, cukup membayarkan fidyah. Jadi setiap hari kita bayar fidyah, atau nanti dikumpulkan pada saat membayar zakat, ini fidyah saya untuk orang tua saya. Jadi nggak boleh puasa, saya puasa 2 kali dengan niatnya 2, cukup sekali ya. Baik. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa asykurukum ala husni istiqamatikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.